Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build channel. Terakhir kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat di sini bangunan sekolah pesantren di ukuran 20 kali 25 lahan ya. Di sini kita sudah bikin 4 kelas untuk di bawah ya, di lantai 1. Nah, ini kita lanjut lagi ke lantai 2-nya. Kalau untuk buat lantai 2-nya kita harus copy dulu ya, biar mudah. Secara struktural mungkin biar bisa lebih tipikal ya dari atas ke bawah, sehingga strukturnya bisa menerus gitu ya. Kalau dari struktur sebenarnya tetap kita lihat lagi ya kebutuhannya untuk di lantai 2-nya. Nah, kalau di lantai 2-nya itu total kan untuk kelas 1, untuk mulai dari SD sampai SMP total ada 9 kelas. Nah, di sini kita sudah punya 4 kelas, jadi masih ada 5 lagi ya. Nah, ini rencananya dari lantai 2 ini, dari lantai 1 kita tambah lagi ya di sini ya. Jadi yang di sini nih nanti hilang. Nah, seperti ini. Baru kita lanjutkan ke sini ya. Tinggal kita copy aja, kalau di lantai 2-nya kita tambahkan. Seperti begini. Nah, jadi untuk tampaknya sendiri mungkin nanti kita atur, tapi yang jelas untuk denahnya seperti begini. Nanti tinggal kita tambahkan, kita extend saja kayak gini ya. Nah, ini sudah mencapai di sini. Nah, nanti tinggal kita, misalnya di sini nanti ada hilang ya di sini untuk tamannya. Nanti setelah itu ini di atasnya mungkin selasarnya kita teruskan ke atas ini ya. Selasaran kedua. Nah, ini selisihnya kemarin kita bikin 4,5 meter ya dengan 18 anak tangga. Jadi kalau misalnya mau dihitung lagi bisa. Nah, ini tinggal yang ruang kelas yang ini tinggal kita copy. Jadi total semua ada 9 kelas. Jadi kalau sudah kita buat di lantai 1, untuk lantai 2-nya sama lantai 3-nya mungkin lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Apalagi kalau dia tipikal ya. Nah, di sini nanti kita bikin void ya. Nah, di taman ini ada taman void. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Kita bikin void. Lanjut di sini kita kasih keterangan sama garisnya kita bedakan ya. Di sini keterangannya kita ganti void. Ini Ctrl A dulu kita taruh di tengah, void ya. Void. Ini kita hapus, dan di sini underline-nya juga kita ganti, warnanya juga kita ganti jadi merah ya. Seperti begitu. Nah, ini ya kita ubah posisinya biar pas di tengah. Nah, F8-nya kita matiin dulu ya. Di sini ada F9-nya mungkin hidup ya. F8-nya kita matiin. Nah, F8 sama F9-nya kita matikan. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi ini selasar lantai 1 ke lantai 2. Ini tetap 0 lantai. Jadi kita ubah di sini jadi plus 4,5. Ya, ini menandakan aja pas depan tangganya ya. Nanti masih kita edit lagi untuk selanjutnya. Kita edit satu-satu ya semua ini. Misalnya level 4,5, kalau yang WC mungkin kita bikin ini turun 2 cm ke sini, di sini lagi turun lagi misalnya 2 cm lagi, seperti begitu. Jadi ini kita total sudah punya 9 kelas dan dilanjutkan dengan ada di sini ruang musola tambahannya ya. Ruang guru, kepala sekolah, ruang rapat, tempat. Oh ya. Ya, jadi di sini sudah ada, nanti sudah ada ruang rapatnya nggak ada ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi musola misalnya. Oh, ada juga ya di ruang rapatnya di lantai 2. Jadi karena di sini punya apa namanya, ada kamar pembina ini yang di bawah, kita ganti aja misalnya mau jadi musola bisa gitu, atau nanti kita geser aja, terserah teman-teman mau memakainya bagaimana ya. Atau nanti di sini kita ganti aja jadi ruang guru ya. Di sini jadi ruang guru, ini ruang kepala sekolah,
yang di sini jadi musola kalau misalnya dia memungkinkan ya. Kita lihat dulu ya, dapur di lantai 2 apakah perlu? Nggak ada ya, yang ada malah gudang. Oh mungkin ini bisa kita tempatkan gudang aja ya. Ini kita hapus jadikan gudang. Gudang ini levelnya kita anggap aja dia naik dari sini ya, 4,5 jadi 4,52 ya, 4,52, jadi naik 2 cm. Misalnya gudang ini paling enggak dia ada sirkulasi paling cuma di depan aja ya. Nah ini selanjutnya karena di sini ada kamar pembinanya, kita hapus saja. Ini kita trim, sisanya kita hapus. Nah, seperti ini. Nah ini kita mau ngatur gimana supaya ruang kantor ini sama kepala sekolah ini bisa ini ya, bisa teratur. Di sini ada jadi ini biar ruangnya ruang kelasnya full ya, bisa tetap ada di sini. Nah ini kita bisa teruskan nih ke atas ke depannya. Nah ini kalau misalnya ruangan di sini bisa kita hilangkan. Jadi sudah ada 4, 5, nah, di sini 5, jadi total ada 9. Jadi kelas SD itu ada 6 kelas, yang SMP ada 3 ya. Nah nanti untuk penempatannya yang penting dia tipikal aja, nggak masalah sih. Nah yang ini nggak ada, ini coba kita teruskan ke sana ya, atau sampai sini aja biar nggak terlalu luas. Ini kita hilangkan ya, ini kita hilangkan. Ini strukturnya biar naik sampai ke atas, dan ini belum ada pintunya, kita copy saja seperti begini ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 di sini, 5, sini 6. Sini 7, sini 8, dan di sini 9. Jadi kalau ada ruang rapat lagi di bawah kita bikin tipikal aja. Terus yang SMP ini kita mungkin perlu ruang musola di sini. Musolanya ini kita teruskan saja ya di sini ya. Extend kita bikin sampai sini. Nah mungkin untuk biar dia seimbang di sini kita bisa kopikan lagi di sini. Misalnya copy, ini kita teruskan di sini. 2 tempat ya kita pilih biar nanti langsung terpilih dia di sini ya. Kita teruskan, misalnya apakah dia kena F8 nih, kita hidupkan dulu ya. F8 nya ternyata di luar ini ya, di luar lahan ya. Jadi kalau misalnya di luar lahan gini kita harus geser lagi ya. Nah seperti gini ya.
Ini kita harus geser lagi, kita geser ke dalam, misalnya sebesar ini. Nah, sebesar ini, jadi nanti kita lihat baloknya dari sini ke sini ya. Teruskan ya, seperti itu. Kalau lihat apa namanya, bentuknya bisa lebih variatif ya kalau misalnya sudah begini. Nanti tinggal kita atur di sini, misalnya ada tritisan ya di atas, ini kita copy aja, misalnya 1 meter atau 1,5 ya, 1,5 juga, atau 1 meter aja, offset 1 meter. Jadi kita tinggal extend di sini, sorry, di sini kita trim ya. Nah, di sini kalau ada ruangan sini, jadi tinggal kita trim saja di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lengkapi. Kalau misalnya ada tangga seperti ini, kita harus kasih seperti ini ya. Nah, jadi ini railingnya kanan kiri. Nah, nanti untuk selanjutnya ini bisa kita cut ya, sebenarnya potong. Untuk menunjukkan kalau di situ ada tangga aja, terus nanti terpotong. Di sini sudah denah lantai 2. Nah, ini kalau sederhananya begini ya, kalau kita bikin. Mungkin ada tambahan kalau misalnya di sini gudang, di sini musola, mungkin kalau dilihat dari denahnya ya, sebenarnya arahnya agak miring ya, sini. Nah, di sini miring. Berarti di sini kita bikin tempat wudhunya saja nanti teman-teman. Di sini ada tempat wudhu, nanti laki-laki sama perempuan dipisah mungkin. Jadi kalau misalnya masuk dari sini, ini musola ya, misalnya kalau kita jadikan musola. Ya, mungkin ini terlalu kecil ya, kalau misalnya teman-teman mau perbesar, ini bisa kita geser sebenarnya dindingnya ya. Atau ini kita rapatkan aja, ini pintu ini kita rapatkan. Oh, ini sudah rapat ya, ini kita geser ke sini biar lebih besar, bisa, cuma nggak efektif ya. Ruangannya di sini perlu ruangan musola yang besar ya. Jadi kalau tempat wudhu sendiri mungkin bisa bikin di sini ya. Nanti dilanjutkan, nanti kita bikin pintunya ada di sebelah sini, misalnya kita bikin pintunya ada di sebelah sini. Nah, ini tinggal kita bikin musola di sini ya, musola. Cuma sayangnya lebarnya cuma 3,91 ya. Ini kalau misalnya ini berarti agak memanjang begini, karena paling dapat cuma berapa sub ya. Kalau bagi 1,2 berarti paling cuma 5 ya. Masap 2,9. Biasanya baginya begini ya. Misalnya space-nya 2,9, berapa sub ini biasanya 1,2 misalnya lebarnya, berarti cuma dapat 3 ya, 2,4 ya. Jadi kurang panjang ya ke belakang. Ini harus kita atur, jadi kayaknya ada ruang rapat di sini kurang maksimal ya.
ruang rapat, gudang, ruang imam. Kalau mau dibikin full sebenarnya sih bisa, cuma agak secara IMB mungkin nggak lolos ini. Jadi tinggal di sini ruang guru, ruang imam, ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah apakah ada juga di sini? Ada juga ya. Berarti ini kita geser aja ya. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya agak apa ya, terlalu besar ruang gurunya juga ya. Terus untuk sementara mungkin begini dulu aja, mungkin apa-apa ya, di lantai 2. Jadi kalau udah tinggal teman-teman ganti aja di sini, selasarnya 4,5 semua, terus ruang kelasnya misalnya mau dinaikkan 2 cm semua, sama ruang-ruang di dalam ini naikkan 2 cm, di WC nya sendiri turun lagi 2 cm misalnya, ya tinggal diatur aja levelnya. Cuma yang agak ganjil memang musolanya ini, kalau misalnya dia terlalu besar, jadi kita mungkin kecilin aja di sini ya. Misalnya musolanya kita potong aja di sini, seperti begini. Nah, otomatis WC ini pintunya kita pindah ke sini, karena di sini ruang gurunya, karena guru di SMP-nya mungkin lebih sedikit tuh, karena jumlah kelasnya cuma 3. Nah, ini kita rotate. Nah, ini kita seperti begini ya. Nah, ini musola. Nah, kalau misalnya mau masuk lewat sini, teruskan ya. Ruang imamnya sendiri ini sudah agak berat ya, tidak bisa dipaksakan. Mungkin terlalu banyak ruangan, jadi kurang bagus. Jadi ini kita geser aja di sini biar pas di posisi pintunya ya. Nah, ini tempat air wudhunya 1 meter kali 1,71. Kalau masing-masing setengah meter mungkin sekitar bisa dapat 3 ya, 3 depan belakang berarti dapat 6. Misalnya di sini ya ruang wudhunya, tempat air wudhunya. Tempat wudhu, enter. Di sini dari 4,5 jadi 4,88 4,48. Masalah di sini ada yang agak berat, mungkin di sini ruang imam ya. Ada tambahan lagi. Jadi kalau misalnya mau ditambah kita harus cari tempat lagi di sini. Ruang imam harusnya di tempat yang bisa mungkin gudangnya ditaruh sini aja ya. Ini aja kasih ruang imamnya. Jadi sini ya di atas dapur ya, ruang imam. Dan 4,48 ini plus 4,52. Nah, ini kita
copy aja ya. Copy F8 nya sudah mati ya. 4,5 copy. Nah seperti gini, ini 4,52, 4,48, 4,52. Nanti tinggal diatur aja yang kurang-kurang ya. Nah, ini ruang imamnya mungkin tidak bisa paksakan, otomatis kita harus nambah gudang di sini aja ya. Misalnya gudangnya tidak terlalu besar ya. Otomatis misalnya dia ada di sini. Sorry, ini kita geser sedikit. Selanjutnya kita geser ini ke sini, misalnya 2 meter ya. F8 terlalu jauh ya. Di sini 3 meter ya, 3. Sorry kan, Z. Ini kita move 3 ya, F8 nya kita hidupin 3. Nah seperti ini mungkin lebih bagus ya. Jadi nanti dia baloknya nanti ada di sini, tinggal kita copy aja ini ya. Nah ini copy di sini biar nanti yang ini jadi gudang. Nah ini secara strukturnya sebenarnya kurang bagus ya, tapi karena kebutuhannya terlalu memaksa jadinya ya seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy aja biar lebar ya, untuk gudang. Nah jadi kalau sudah begini tinggal kita teruskan saja ke sini nih, nggak perlu ada ini ya. Mungkin kita teruskan sampai ke sini aja, extend. Nah seperti begini, otomatis nanti di sini terus ke sana ya. Nah, ada dinding ya, ini lorongnya sampai sini, tutup. Ya begitu saja teman-teman. Jadi kalau misalnya mau apa namanya, harus lebih mau bikin tampak ini harus lebih kreatif lagi jadi di sini tinggal kita copy saja yang kolom-kolom praktis ini ya, kolom-kolom praktisnya kita copy jadi begini ya. Jadi di sini ada dinding di sini ya, untuk nah nanti tinggal kita cocokkan lagi ke tampaknya ya. Jadi nanti ini terus ke sini, dia bentang, kita cek dulu bentangnya berapa ini, tapi sepertinya ada ini 5 meter ya, hampir 5 meter, tapi sepertinya ada ini di bawah, jadi mungkin sepertinya aman aja ya. Nah, nanti jaraknya ke sini, yang penting ini bebas posisinya, jadi kalau ada mobil motor mau lewat masih bebas, bisa ya, 2,8 meter. Seperti gitu. Oke, nanti misalnya mobil di sini parkirnya atau di sebelah sini, nanti tinggal ditentukan saja posisinya. Untuk motor parkir di sini nanti kita bisa atur. Yang jelas untuk denah lantai 2-nya mungkin seperti itu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, ini nanti di sini musola misalnya buat kita kasih perbaiki terangannya semua ya. Nah ini musola misalnya di sini santri yang putri ya, misalnya masuk di sini ya.
nggak masalah. Jadi di sini ada sudah ruangan imam di sini besar, pas di atasnya dari dapur yang ada di SD ya, di lantai pertama. Nah, seperti ini Z. Nah ini kayak begini, lanjut ke sini. Nah, nanti untuk penamaan koordinat dari strukturnya ya, kolomnya mungkin as-as kolomnya perlu kita beri juga ya di sini. Nah, yang jelas nanti yang ini banyak sekali ya yang harus diperbaiki ya. Nah, teman-teman tinggal perbaiki sendiri aja nanti. Yang jelas secara prinsip seperti itu. Ini gudang ya. Kita jadikan gudang panjang ya. Nutupin ya sebenarnya, tapi nggak masalah sih. Dan di sini dindingnya jadi kelihatan solid semua nanti, karena ketutup, tidak ada sirkulasi, jadi nanti paling dari atas aja. Nah untuk di lantai 3-nya sendiri mungkin kurang lebih sama ya di sini, cuma ada kamar santri sama kamar pembina 2-3 ya. Nah, dapur minimalisnya nanti kita taruh aja di atas imam, jadi imam di atasnya ini nanti ada dapur lagi, bisa seperti itu. Mungkin jadi instalasinya lebih mudah ya kalau misalnya dia tipikal dari atas ke bawah, terus strukturnya juga lebih mudah. Nah, seperti itu. Dan ini ruang guru sengaja kita kecilkan karena cuma 3 kelas aja ya untuk SMP. Nah, untuk SMA-nya total, SD-nya untuk total ada 6 kelas. Nah, jadi ini sengaja bikin begini. Dan nanti tinggal kita atur strukturnya nanti bagaimana. Itu teman-teman. Mungkin untuk denah lantai 2 mungkin itu aja. Nanti tinggal teman-teman perbaiki aja notasi dari keterangan level lantainya ya. Sama kalau ada yang anotasinya yang kurang seperti di sini ya, bisa teman-teman tambah sendiri ya. Misalnya sini 163. Di sini kita tambah langsung. Nah, paling seperti begitu aja. Nah, di sini nanti paling yang di lantai 2-nya yang nggak ketutup ya paling cuma bagian sini aja. Gitu teman-teman. Nanti mungkin kita kasih hiasan nanti di sini apa bentuknya, misalnya ada taman atau apa, atau dikasih GRC kerawangan mungkin bisa juga. Nanti tinggal teman-teman atur aja. Nah, untuk tampak ya lebih mudah nanti. Yang jelas gudangnya ini mungkin agak sempit nanti di sini untuk mengaturnya. Jadi tinggal kita lihat lagi nanti konsultasinya bagaimana ya. Nah, ini tinggal kita copy kalau mau di lantai 3-nya ya. Lantai 3-nya kita copy misalnya F8. Lantai 3. Ini ada lantai 3 di sini. Mungkin di video selanjutnya kita bikin detailnya. Jadi tugas teman-teman tinggal ubah aja ini deh. Jadi dua apa namanya? Jadi di lantai 2. Jadi misalnya seperti ini 4,52 misalnya. 4,52. Nah, ini 4,52 ya. Plus 4,52 ya. Jadi dia naik semua 2 cm dari lantai di selasar. Plus 4,52.
4,52. Musola di sini ruang kepala sekolah. Plus 4,52 ya. Kita bikin plus 4,50 aja, turun 2 cm dari di bawahnya. Nah ini juga turun 2 cm, jadi plus 4,50. Plus 4,50. Nah ini WC sudah, ini sudah. Kelas selasar ini kita copy aja sampai ke sini ya. 8 kita matiin. Nah ini plus ini, jadi ada balkon di sini selasar. Lihat ke bawah bisa. Nah, terus ada yang kurang lagi, misalnya ini musola sudah ya. Imam, tempat duduk. Nanti tempat duduk di sini mungkin perempuan atau bagaimana, nanti tinggal diatur aja. Yang jelas ini sudah lebar segini ya, sudah lumayan kayaknya. 1,63 misalnya 3, ada 6 di sini kalau depan belakang ya. Depan belakang jadi 6. Di sini juga sama, depan belakang jadi 6 dia. Di sini nanti WC tetap di sini 4,52, sini 4,50 ya. 4,50, sini 4,46. 4,46. Nah, tinggal kita delete di sini, baru kita copy yang sudah kita ubah ini. M ya, tinggal kita copy di begini ya. Nah ini ada yang belum dikasih notasi kolom praktis ya, jadi tinggal teman-teman lengkapi aja yang kurang. Notasi kolom praktis di sini ada, di lantai satunya juga kayaknya belum. Nah ini di lantai satunya juga nanti tinggal teman-teman atur ya, karena saya belum sempat saya kerjakan, jadi mungkin agak banyak. Nah ini kita geser saja ya. Tapi sebenarnya untuk ini lantai 2-nya sebenarnya sudah cukup ya. Kalau teman-teman masih lihat ada yang kurang, bisa dikurangi, atau misalnya teman-teman punya desain sendiri dengan ukuran dengan model konstruksi, penggunaan konstruksi yang sama, yaitu untuk pesantren atau sekolah gitu ya, bisa di share juga. Kalau misalnya bagusnya dananya seperti ini ya, kalau dengan ukurannya yang sama. Tapi biasanya namanya project ini belum tentu sama ya ukurannya, jadi nanti kita tinggal di denah lantai 3 nih kita sesuaikan lagi, mungkin jumlah lebih banyak kamar santri sama kamar pembina sama dapurnya. Jadi nanti di sini banyak kamar santri di sini ya, kita atur misalnya, jadi ini kita hapus aja nih semua, nanti kita atur lagi. Mungkin untuk video kali ini untuk perencanaan denah lantai 2-nya konstruksi penggunaan bangunan buat sekolah dan pesantren, mungkin seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.